Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24:14. Suatu misteri di Golgota. Golgota, di sana terjadi penyaliban atas diri Yesus Anak Manusia. Di sebelah kiri dan kanannya disalib juga dua orang penjahat. Bacalah peristiwa itu, yang tercatat dalam Lukas 23:39-43. Seorang dari kedua penjahat itu menghujat Yesus dengan ucapan. Ayat 39, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ejekan itu tidak ditanggapi oleh Yesus. Penjahat yang seorang lagi menegur penghujat itu sebagai orang yang tidak tahu diri. Ayat 40, lalu dengan sikap menyesal melanjutkan. Ayat 41-42, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku pada waktu engkau datang sebagai raja." Kali ini Yesus bersuara, menanggapi penjahat ini. Ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Luar biasa keberuntungan penjahat ini. Dia bukan orang Kristen, bukan anggota gereja tertentu, juga tidak tercatat pernah dibaptis air. Tetapi, sementara masih bernapas di dunia ini dia sudah beroleh kepastian menikmati hidup kekal di dalam Firdaus. Sementara banyak orang Kristen, yang sudah dibaptis air, dan yang rajin ke gereja, belum beroleh kepastian akan keselamatan. Adakah orang-orang beragama, bahkan guru-guru agama, yang sejak sekarang sudah pasti beroleh hidup kekal? Penjahat itu sudah beroleh kepastian itu. Penjahat itu tidak ada meminta ampun, tidak juga ia mengaku orang berdosa, sesuai wawasan agamawi. Yesus pun tidak memberi pengampunan bagi penjahat itu. Penjahat itu sekedar mengakui bahwa dia selayaknya dihukum, kalimat yang berasal dari wawasan kerajaan. Tetapi penjahat itu beroleh keselamatannya tanpa melalui pengampunan. Rupanya ada jalan lain yang menuju kepada keselamatan. Yesus, Raja semenjak bayi. Bagian terakhir dari kitab Lukas mencatat bahwa penjahat di Golgota itu rupanya yakin bahwa Yesus tidak akan mati selamanya, melainkan akan datang kembali, sebagai Raja di masa mendatang. Namun sesungguhnya sejak awal kitab Perjanjian Baru, Yesus kendati masih bayi, sudah diperkenalkan sebagai Raja. Matius 2:1-12 mencatat tentang orang Majus, yang dituntun oleh bintang yang luar biasa sinarnya, datang ke Yerusalem. Untuk mereka, penampakan bintang Betlehem itu berarti kelahiran seorang raja besar yang layak untuk disembah. Kendati orang Majus itu bukan orang Yahudi. Orang Majus datang ke Yerusalem, bertanya-tanya, Matius 2:2, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Lihatlah, para Majus itu berbicara dalam wawasan kerajaan. Bukan wawasan agamawi. Mereka tidak tercatat memeluk agama manapun juga. Misteri Golgota terungkap. Jelaslah sekarang bahwa Yesus dan penjahat itu berbicara bukan dalam wawasan ketuhanan atau agamawi, melainkan dalam wawasan kerajaan. Transaksi apa yang mereka langsungkan waktu itu? Pasti suatu urusan kerajaan, bukan urusan keagamaan. Urusan memasuki Firdaus tanpa melalui pengampunan atau tanpa pengakuan tentang ketuhanannya Yesus. Maka tidak bisa lain mereka berbicara mengenai amnesti, bukan sekedar pengampunan. Guru-guru agama yang berkutat di dalam wawasan agamawi tidak mungkin mengerti masalah amnesti, suatu konsep dari wawasan kerajaan. Maka siapapun yang mempelajari kitab Perjanjian Baru dengan wawasan agamawi, tidak akan pernah mengerti makna yang terdalam dari pembicaraan Yesus dengan penjahat itu. Amnesti adalah suatu karunia raja, dalam kerajaan dengan monarki absolut, kepada pemberontak. Khusus hanya kepada pemberontak. Seorang pemberontak yang insaf, lalu memohon amnesti dan mendapatnya akan mengalami bahwa semua kejahatan di masa lalunya dianggap tidak pernah terjadi. Tidak akan diajukan ke hadapan pengadilan. Pemberontak itu akan kembali berstatus warga negara terhormat. Bahwa pemberontak itu pernah membunuh, merampok, menculik serta kejahatan lainnya selama memberontak, semua kejahatannya dilupakan,
seolah-olah dia tidak pernah melakukan kejahatan itu. Apakah saudara melihat sekarang betapa besarnya kasih Raja Yesus terhadap penjahat yang insaf di sisinya? Penjahat, hamba iblis, yang di hadapan Raja Sorga adalah pemberontak terhadap kerajaan sorga, menunjukkan keinsafannya. Tidak meminta ampun, berarti amnestilah yang dikehendakinya. Transaksi ini ditutup oleh Raja Yesus, yang tidak memberi ampun, tetapi memberi amnesti, menjadi warga kerajaan sorga yang dipulihkan statusnya. Penjahat itu langsung memasuki Firdaus. Dia tidak perlu menghadapi sidang pengadilan pada waktu kedatangan Yesus kedua kali. Raja Yesus mengasihi Anda juga. Raja Yesus menyediakan amnesti bagi siapa saja yang insaf akan pemberontakannya di masa lalu terhadap kerajaan sorga. Saudara yang terkasih, Raja Yesus bersabda dalam Yohanes 8:44, "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu." Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Semua orang yang melakukan keinginan iblis adalah anak iblis, berarti serombongan dengan pemberontak besar itu. Bahkan sekedar berkata dusta, kebiasaan dan keinginan iblis, sudah membuat kita menjadi anak iblis. Pertanyaannya sekarang, siapakah di antara kita yang tidak pernah berkata dusta? Atau, insafkah kita bahwa semua kita adalah pemberontak? Maka, mintalah amnesti kepada Raja Sorga, sementara masih tersedia. Beroleh amnesti berarti beroleh hidup kekal, sejak saat ini. Dosa-dosa di masa sebelum beroleh amnesti tidak diperhitungkan. Dianggap tidak pernah terjadi dosa-dosa itu. Di kemudian hari, bila mahkamah akhir zaman bersidang, Matius 25:31-41, tidak tersedia lagi amnesti. Yang ada adalah penghakiman dan penghukuman. Maka pernyataan permohonan yang dicatat di bawah ini hanya berguna bagi saudara yang mengaku pemberontak, tadinya, yang ingin beroleh amnesti. Caranya adalah dengan mengucapkan pernyataan itu dengan bersuara, seperti yang dilakukan oleh penjahat yang beruntung itu. Amin.